Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Langsung saja, nggak perlu pakai banyak basa-basi, langsung kita update transfer Serie A yang ada kaitannya dengan transfer Liga Inggris, tapi terutama tentu seputar Inter Milan. Yang pertama, setelah sebelumnya ada kabar bahwa Inter akan menebus Belanova. Tahu-tahu dari pihak Cagliari mengkonfirmasi bahwa Inter tidak akan membeli Belanova. Sebenarnya aku bilang mungkin kawan-kawan ada yang nggak tahu, tapi kita minjam 2 pemain yaitu Aslani, Belanova. Aslani sudah ditebus, sudah ibaratnya Inter udah bilang, "Oke, ini pemain layak dipertahankan." Tapi Belanova setelah melalui pertimbangan akhirnya Inter memutuskan untuk tidak mempermanenkan Belanova untuk saat ini. Siapa tahu kan nantinya bagaimana, karena kabarnya Dumfries juga diminati Chelsea. Kalau Dumfries dijual, aku nggak ngerti, kan kita nggak punya wingback, cuma Darmian aja. Tapi entahlah, nanti kalau udah ada kabar lagi aku kabari. Next, kemudian kawan-kawan pasti sudah tahu nih, Bisek. Wah, iya man, akhirnya pembelian pertama Inter untuk musim ini sudah terkonfirmasi, cuma belum tanda tangan aja. Nah, Bisek ini adalah pemain muda Jerman, sekarang main di apa ya, di grup mana itu, di grup Denmark, pokoknya aku lupa House apa gitu kok, Aarhus GF. Nah, Bisek ini adalah center back, dia sudah bisa main di back three atau sistem yang pakai 3 center back. Awalnya rencananya adalah begini, Bisek ini kalau kawan-kawan lihat ini, highlight-nya ya, ketik aja Bisek akan muncul banyak. Nah, Bisek ini dia sosok yang bisa dribble, bisa ikut di build up serangan, makanya dia juga lebih sering main sebagai center back di kiri. Makanya dia cocok banget. Nah, kalau sekilas apakah dia sudah jadi atau sudah siap untuk bertarung di papan atas? Aku masih agak ragu, makanya manajemen pun mumpung murah, ini cuma 7 juta itu, release clause-nya 7 juta, jadi udah nggak perlu nego sama klubnya lagi. Sama si pemainnya sendiri sudah deal. Untuk sementara ini sih rencana Inter itu akan menjadikan dia sebagai deputinya Bastoni, karena saat ini Bastoni nggak punya backup. Biasanya kalau Bastoni nggak main atau diganti itu yang menggantikan Acerbi. Nah, tapi kalau aku ngelihat sosok si Bisek ini, aku ngelihat dia justru cocok sebagai deputinya Acerbi. Bahkan mungkin kalau dia bermain dengan bagus, nggak sampai kelar 1 musim dia sudah naik kelas dari cadangan menjadi pemain inti, tapi center back tengah. Kenapa center back tengah? Karena satu, ini tingginya nggak main-main. 1,96 meter. Kalau kawan-kawan lihat itu di ininya, di apa namanya, di highlight dia itu kayak raksasa bener. Sekelas kayak Jabstam, kemudian siapa lagi yang back tinggi banget ya? Aku ingatnya kok Jabstam aja, pokoknya ada lagi. Kemudian kalau striker kayak Crouch, ini tinggi banget. Kayak Van Dijk juga, tapi dia tinggi, tapi di sisi lain dia punya kecepatan. Dia bisa dribble, persis kayak Van Dijk. Nah, siapa sosok di Inter yang seperti itu? Kan Acerbi. Aku nggak ngelihat dia punya crossing yang bagus seperti crossingnya Bastoni, tapi dia lebih ke main umpan-umpan pendek, bisa one two, kemudian kasih umpan terobosan seperti Acerbi. Feelingku kalau dia ke Inter lama-lama dia akan diplot jadi center back tengah. Nah, itu soal, ini ya, si Bisek ini ya. Yah, kita lihat aja, tapi ya jangan terlalu berharap. Untuk pemain 7 juta kelasnya bukan pemain bintang, itu aja sih yang harus dipahami. Cuman, nah, jangan lupa ada kasus Napoli juga di mana si Kvaratskhelia dari Liga Antah Berantah, pemain asal Georgia, tahu-tahu musim pertama di Inter langsung meroket. Siapa tahu kan? Eee, Kemudian bahkan kalau dilihat di sini ya, aku perlihatkan ini si Bisek. Ini kok kurang ini, hidupkan lu. Nah, si Bisek itu dari 22 penampilan, 35 total penampilan dia mencetak 5 gol, 3 assist. Berarti 8 kontribusi gol. Ini center back, Pak. Ini center back. Kalau dibandingkan dengan Bastoni, itu 6 assist, nggak ada gol, tapi ya kita tahulah Bastoni ini kan tukang assist.
Cuman ya kembali kalau di itu kan dia mainnya di Liga Denmark, sedangkan Bastoni kan di Liga Italia, beda. Kalau dibandingkan Acerbi, 49 total penampilan, gila Acerbi ini aki-aki 35 tahun, tapi 49 penampilan Pak, musim ini Pak. 49 loh. Itu dia mencetak 1 gol 1 assist. Kita lihat, makanya aku kayaknya Bisek ini bakalan jadi center back tengah. Coba deh lihat, kalau kawan-kawan lihat gimana permainannya Acerbi, kan dia juga suka dribble ke depan, mendadak. Dia juga kebetulan punya tendangan jarak jauh. Acerbi kan tendangan jarak jauhnya lumayan bagus kan. Beberapa kali dia melepaskan tendangan, cuma belum ada yang gol. Ini untuk si Bisek. Kita lihat aja. Aku sih lumayan excited karena ngelihat ininya, ngelihat highlight-nya. Kalau aku ngelihat di dribble, di first touch mungkin belum top tier ya, tapi kalau dari defending skill, dari skill bertahan ini aku ngelihat, oke, ada calon, ada aura bintang gitu. Kemudian next, kalau Bisek misalnya dijadikan sebagai deputinya Bastoni ataupun seperti perkiraanku, ending-nya malah jadi center back tengah, siapa dong penggantinya Skriniar? Karena selama ini kan itu tambal sulam pakai Darmian. Yang diincar itu ada namanya Eric Garcia. Ini mantan bintang Manchester City tapi sekarang dia main di Barcelona. Ini Eric Garcia ini pemain bagus juga, umurnya baru 22 tahun, pemain Spanyol. So far ini cukup menjanjikan. Dia bermain 32 kali, 1 gol, 2 assist. Nah, kawan-kawan perlu tahu ya kenapa aku kok center back tapi kok aku ngelihat gol sama assist-nya. Karena dalam sistemnya Inzaghi center back kita itu kan ikut nyerang, ikut paling tidak ikut di build up. Nah, dari sini kita bisa ngelihat kayaknya ini bakalan cocok sama Inzaghi gitu loh. Anyway kawan-kawan lihat aja Eric Garcia, jelas ini levelnya di atas Bisek. Cuma apakah bisa Inter ketemu harga yang pas dengan Barcelona, kita masih perlu ini lagi. Kita perlu lihat lagi. Beda dengan si Bisek yang udah deal, udah tinggal tanda tangan aja kan. Nah, sekarang kita akan membahas kerumitan yang nyambung dari bahasan kemarin ya. Aku akan mulai dari sini. Juventus sekarang mengincar Casadei. Jeng jeng. Nah, kawan-kawan pasti tahu Casadei ini jadi top scorer di Piala Dunia. Walaupun under 20 tapi tetap aja gelandang jadi top scorer itu aku belum pernah dengar. Gelandang loh. Mungkin aku nggak terlalu mengikuti sepak bola seintens itu, tapi aku belum pernah dengar ada gelandang jadi top scorer. Serius. Kalau winger masih ada kan. Akhirnya Juventus pun tertarik karena entah gimana Chelsea sudah begitu penampilannya, kok Chelsea kayak belum siap menjadikan dia sebagai bagian dari tim senior. Nggak usah ngomong tim inti, tim senior aja dulu bahkan belum. Nah, di sisi lain Chelsea mengincar Vlahovic. Juventus pasang harga 80 juta, dia nggak mau rugi karena belinya 80 juta, jual juga 80 juta. Sedangkan kita tahu Vlahovic ini setelah jual Juventus itu malah agak menurun. Jadi ya kayaknya susah kalau mau 80 juta. Chelsea nggak mau. Nah, Juventus maunya, "Oh ya udah gimana kalau tukar tambah sama Casadei, angkanya berapa?" Itu belum ketemu. Nah, kenapa aku menyebut soal ini karena nanti akan ada kaitannya. Sekarang kita, membahas masalah Lukaku. Ini pasti banyak yang tahu ya karena sudah tadi pagi beritanya gini, si Lukaku ngerasa kesal dengan Chelsea yang menolak proposal pinjaman dari Inter. Nah, kalau sebenarnya sih ya, kalau kita mau fair, kalau kita mau objektif, ini sih kurang profesional dari pihak Lukaku. Karena apa? Jangan pernah lupa dia itu dibeli 100 juta lebih oleh Chelsea. Jadi suka-sukanya Chelsea mau digimanain. Inter dikasih pinjam 1 musim itu pun walaupun mahal ya, tapi hitungannya kan Chelsea udah rugi besar. Nah sekarang dia kesal tapi ya kita kan sebagai pihak yang diuntungkan kan. Karena si Lukaku kesel kan itu akan menutup ruang bagi Chelsea untuk bisa memanfaatkan dia. Ini kan sebenarnya yang paling dirugikan itu Chelsea. Dia yang punya, dia yang beli mahal-mahal,
Tapi dia yang kayak orang lagi suami istri gitu loh. Masih sah ini menikah, tapi si istrinya udah bilang, "Enggak, aku udah nggak mau lagi hidup sama kamu," kayak gitu. Nah, kemudian kalau kawan tahu gimana Barella ditawar sama Newcastle, tapi ditolak mentah-mentah oleh Inter dan Inter bilang, nggak akan dijual, berapapun harganya. Jeng jeng, Chelsea nih kalau 70 juta gimana?" Internya kan ceritanya, nggak akan dijual, 70 juta gimana?" Berapa? Tapi Inter masih bilang tidak untuk tawaran dari Chelsea. Kemudian Inter sama Chelsea belum ketemu lagi. Tapi rumornya melalui seorang perantara Chelsea sudah membuka, "Oke deh Inter gimana kalau gini, Lukaku tambah Koulibaly." Nah Inter langsung, "Apa? Lukaku tambah Koulibaly?" Kalau dari rumor ya, ini aku bilang kalau beritanya resmi aku bilang resmi, kalau rumor aku bilang rumor. Kalau dari rumor, Inter sudah terlihat mulai tertarik tapi masih kekeh nggak mau. Disinilah muncul, kalau Koulibaly tambah Lukaku tambah Casadei, gimana? Nah, ini. Apalagi kalau kamu nggak mau Casadei, ya udah sainganmu yang dapetin Casadei yaitu Juventus. Nah ini kan mulai respon dari Inter belum ada. Kemudian apakah nanti kalau 3 pemain itu Koulibaly, Lukaku, Casadei, apakah Inter akan kasih duit? Ataukah Barella dari Inter, kemudian dari Chelsea, Koulibaly dan Lukaku tambah duit? Nah, aduh aku susah sih. Kalau aku jelas, aku ingin Barella yang bertahan. Kenapa? Koulibaly bukan Interisti menurutku. Apalagi kalau kawan-kawan ingat, Koulibaly itu pernah bermasalah dengan ultras Inter. Tapi yang salah itu ultras. Dulu zamannya masih Icardi jadi kapten, dia diteriakin rasis itu. Bukan salahnya Koulibaly. Kita yang salah. Bukan kita, maksudnya ultras Inter yang salah. Itu satu. Kedua, Lukaku umurnya udah 30 tahun. Sedangkan Barella baru 26 tahun. Barella ini kalau dia kan tipe pemain yang disiplin, nggak suka hura-hura, bahkan agak religius juga. Bukan anak diskotik lah. Aku ngelihat Barella sampai umur 31, 32 itu dia masih di top tier. Jadi itu masih 5 tahun lagi dia masih ada di level atas. Sedangkan Lukaku adalah pemain yang sangat mengandalkan fisik, mengandalkan kecepatan. Sedangkan Lukaku yang sekarang saja itu sudah terlihat banget penurunannya dibandingkan Lukaku ketika kita Scudetto. Ini kalau pendapatku ya, kalau kawan-kawan mungkin punya pendapat lain karena kan kita juga ada mengincar si Milinkovic-Savic kan. Tapi aku tetap mending kita pertahankan Barella, kecuali kalau cash 100 juta bahkan lebih ya eh, kita ini lagi, kita berhitung-hitung lagi kan. Nah, kemudian ngomong-ngomong yang ingin swap Lukaku Barella itu ini dari Corriere dello Sport ya. Cuma yang tambah Casadei-nya itu yang masih rumor. Kalau dari Koulibaly, katanya sih Koulibaly itu inginnya dia stay di Chelsea. Walaupun dia kan nggak dapat ini apa sih istilahnya? Tidak jadi pemain inti yang kayak Skriniar di Inter gitu loh. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan nih? Karena kalau beneran dikasih Lukaku plus Koulibaly ini, tapi dua-duanya udah 30 tahun, bahkan Koulibaly kan udah 31 tahun. Kalau dari sisi Inzaghi, ada kemungkinan dia akan mau. Karena ya dua-duanya pemain sudah jadi dan sambil berharap Lukaku nggak cedera kan. Tapi bagaimana kalau Lukaku cedera lagi? Ingat, kita itu dari 1 tahun itu paling cuma bisa pakai jasa Lukaku itu 4 bulan aja kayaknya. Plus di awal-awal itu kan Lukaku ngehek banget mainnya kan. Kalau aku sih inilah kerumitan yang berlanjut dari saga transfer Inter. Oke guys, itu dulu. Ini aku langsung upload dan habis ini aku langsung kita live. Tapi live-nya aku main ini ya, main sepak bola. Kalau kawan-kawan suka lihat nonton FIFA sambil kita ngobrol, oke, stay tune ya.
Itu dulu, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.